Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmadani, NIM 09105804211103, semester 6 kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan kembali materi yang telah dibawakan sebelumnya oleh dosen kita, yaitu Dr. Mulyani SIP MSI. Pada materi ini yaitu aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Baik, yang pertama yaitu ada beberapa aspek-aspek perbandingan administrasi negara, yaitu yang pertama bentuk negara, yang kedua bentuk pemerintahan, dan yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Apa sih yang dimaksud dengan tiga aspek tersebut? Jadi yang langsung saja, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan bentuk negara? Jadi bentuk negara itu merujuk pada struktur atau model organisasi politik atau suatu negara. Ini mencakup bagaimana kekuasaan dipisahkan, diatur, dan didistribusikan antara pemerintahan pusat dan unik-unik daerah, serta bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. Contoh bentuk negara termasuk republik, monarki, federasi, unitaris, dan konfederasi. Yang kedua yaitu bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan mengacu pada sistem atau cara di mana kekuasaan politik diatur dan dijalankan dalam suatu negara. Contoh bentuk pemerintahan termasuk demokrasi, otoritarisme, monarki konstitusional, monarki absolut, dan republik. Sistem pemerintahan ini menentukan bagaimana keputusan dibuat, siapa yang memiliki otoritas, dan bagaimana warga negara terlibat dalam proses politik. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan mengacu pada struktur dan mekanisme yang mengatur hubungan antara pemerintahan dan masyarakat dalam suatu negara. Ini mencakup pembagian kekuasaan, fungsi lembaga-lembaga pemerintah, proses pengambilan keputusan, serta kontrol dan keseimbangan kekuasaan. Contoh sistem pemerintahan termasuk sistem presidensial, parlementer, semi-presidensial, dan konstitusional. Setiap sistem pemerintahan memiliki ciri khasnya sendiri dalam cara mereka mengelola kekuasaan dan mengambil keputusan politik. Yang kedua yaitu bentuk negara. Ada beberapa poin dalam bentuk negara ini. Langsung saja, yang pertama yaitu negara kesatuan. Jadi negara kesatuan adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terpusat di tingkat nasional dan pemerintahan pusat memiliki otoritas yang luas atas daerah-daerah yang tergabung di dalamnya. Contohnya itu adalah Perancis, Indonesia, dan Amerika Serikat. Yang kedua yaitu perserikatan negara. Jadi perserikatan negara yaitu merujuk pada negara-negara yang tergabung dalam sebuah perserikatan atau organisasi internasional. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terdiri dari 193 negara anggota yang bekerja sama dalam berbagai bidang seperti perdamaian, keamanan, pembangunan, dan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu negara dominan. Bisa merujuk pada negara yang memiliki pengaruh besar dalam politik, ekonomi, atau budaya secara global. Contohnya adalah Amerika Serikat dalam bidang politik dan militer, Tiongkok dalam bidang ekonomi, dan Inggris dalam bidang budaya. Yang keempat yaitu negara protektorat. Yaitu negara protektorat adalah negara yang secara resmi di bawah perlindungan atau pengaruh suatu negara lain, yang disebut negara perlindungan atau negara induk. Negara protektorat biasanya memiliki kemerdekaan terbatas dalam urusan luar negeri dan kebijakan domestiknya, sedangkan negara perlindungan bertanggung jawab atas keamanan dan kepentingan luar negeri mereka. Yang kelima yaitu negara serikat. Jadi negara serikat merujuk pada sebuah negara yang terdiri dari beberapa wilayah otonom yang dikelompokkan bersama di bawah satu pemerintahan pusat. Contoh negara serikat yang terkenal adalah Amerika Serikat, di mana setiap negara bagian memiliki otonomi tertentu tetapi juga tunduk pada pemerintahan federal. Yang keenam yaitu daerah mandat. Daerah mandat adalah yang terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankannya oleh organ lain atas namanya sendiri. Sedangkan yaitu daerah trustee merupakan wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia Kedua
dan berada di bawah lindungan Dewan Perwakilan PBB serta negara yang menang perang. Yang ketiga yaitu bentuk pemerintahan. Ada 3 aspek dalam bentuk pemerintahan ini. Yang pertama yaitu bentuk pemerintahan monarki, bentuk pemerintahan oligarki, dan bentuk pemerintahan demokrasi. Jadi yang pertama yaitu bentuk pemerintahan monarki. Apa yang dimaksud dengan bentuk pemerintahan monarki? Jadi bentuk pemerintahan monarki adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seseorang pengusaha tunggal yang disebut sebagai raja atau ratu. Dalam monarki, kepemimpinan dan gelar ini biasanya diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan, mencakup dan juga monarki yang menggunakan sistem pewarisan yang berbeda seperti pemilihan atau pertunjukan. Yang kedua yaitu bentuk pemerintahan oligarki. Adalah bentuk suatu bentuk pemerintahan dalam sebuah negara yang kekuasaannya dipegang oleh kelompok tertentu. Kelompok ini biasanya berasal dari orang-orang dengan pengaruh yang kuat. Bisa dilihat dari kekayaan, pendidikan, hingga hubungannya dengan pemerintahan bahkan militer. Yang ketiga yaitu bentuk pemerintahan demokrasi. Adalah pemerintahan oleh rakyat. Bentuk pemerintahan terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh dan dijalankan secara langsung oleh rakyat oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.